Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, sahabat Uspa, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Beliau dakwah sana kemarin gak ada kenal kata lelah, kata letih, dan selalu orangnya tersenyum meskipun lagi keadaan lemes, meskipun lagi keadaan payah, tapi nggak ketahuan. Beliau juga di samping itu sebagai dai, dai dan juga sebagai pengusaha. Masya Allah. Nanti siapa sih yang nggak kenal beliau dengan julukan Ustadz Nur atau lebih kenal Ustadz Mene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usfat. Masya Allah. Kayaknya senyum terus antum ya. Alhamdulillah. Kayaknya kalau ke sono kita lihat neraka, kalau kemarin nggak sorga. Allah Akbar. Canda. Ya, gimana kabarnya, sehat? Baik, ya? alhamdulillah, alhamdulillah. Warga sehat? Baik, alhamdulillah. Senang Anda bisa ketemu antum. Alhamdulillah nih antum Di bisa. Usfat official, mudah-mudahan di Usfat official Amin. makin eksis insyaallah. Amin. Iya nih, makasih banyak, jazakallah khair nih Kiai. Meskipun di suasana antum sibuk banget dengan kegiatan agenda yang luar biasa, tapi nyempetin Alhamdulillah. untuk hadir di podcastnya Uspat. Mudah-mudahan nih, aduh masya Allah, senang banget aneh nih. Antum bisa hadir di podcast ana, mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan buat ana. Amin, sama-sama Usfat. Alhamdulillah. Oke, ini bedah apa nih? Quran apa ini? Iya nih, Anda pegang Quran dulu Usfat. Nah, Ramadan salah satu yang kita tahu adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Jadi kayaknya boleh juga nih kita bahas ya Cakep-cakep. terkait dengan masalah Al-Quran insyaallah. Masya Allah. Nah, Kiai, sebelum kita membedah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, boleh dong nanya sedikit nih. Agenda gimana agenda? Dakwah kesana sini kan dulu kita sedikit bukan terbentur sih, mungkin karena covid udah selesai, tapi pasti penuh dong nih agenda jadwal dakwah antum nih. Kalau bicara Dan masalah Ramadan. aktivitas dakwah belajar Ramadan, alhamdulillah yang jelas kita bersyukur terus kepada Allah. Tahun ini memang jauh lebih bagusan ya dibanding tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi. Nah 2 tahun kemarin relatif aktivitas meskipun ada tapi nggak seperti sebelum-sebelumnya. Karena kita pernah ngerasain waktu itu bahwa saking aktivitas begitu padatnya, itu berangkat dari subuh sampai subuh lagi tuh Ustaz. Jadi terus Subuh berangkat subuh lagi, Bang Toyib. duha, kemudian zuhur, asar menjelang ke puasa, terus taraweh, kajian berat taraweh, jam 2 bangun tuh, kajian menjelang tidur ada juga tuh. Ada tuh, biasa mau sahur ya. Nah terus sahur jam 2 sampai subuh, itu tempatnya beda-beda Ustaz. Masya Allah. Dari tempat A ke tempat B, dari daerah Rawamangun ke Depok, Udah berarti antum sekarang dari udah Depok pulang ya? balik lagi ke daerah Daerah Hotel Indonesia, daerah situ. Indonesia. Masya Allah. Tapi suatu saat kita ngalamin capek juga, mata kan beristirahat ya. Masya Allah. Kita waktu itu juga nggak pakai saik-saikan, nggak pakai driver gitu, kita sendirian. Sendiri ya, antum Jadi kalau udah lelah capek ya sudah, kita mungkin perlu kontak teman supaya dia bisa badalin kita mungkin saat-saat tertentu kayak begitu. Masya Allah. Tapi kalau kita masih mampu, masih kuat, terus insya Allah. Masya Allah, ini sahabat Uspat, Masya Allah. Lelah betul beliau, dakwah namun suatu kewajiban buat kita semua. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata lelah untuk berdakwah. Kewajiban kita, bukan profesi. Kalau profesi kita bisa kecewa ketika nggak ada yang manggil, nggak ada yang ngundang. Tapi antum luar biasa sampai segitunya ya. Pernah Masya ngalamin Allah. begitu. Pernah tidur di emperan, pernah dong. Pernah juga. Enggak juga sih. Kalau di masjid iya. Karena kadang-kadang kan acara seringnya di masjid. Nah, tadi ada potong sedikit karena antum sini kadang-kadang sampai kelihatan lelah kalau udah merasa ngedrop badan, antum ngebadalin. Ya, aneh kemarin kan ngadain antum. Artinya luar biasa, inilah konsekuensi risiko dakwah ya. Ketika ada umat yang minta kita, diberikan kepercayaan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu yang memang kewajiban kita sebagai dai. Tapi kita nggak ngerasain tuh ya, antum nggak ngerasain lelah, kayak bahagia aja gitu. Benar. Ini itulah obatnya kehebatan, obat apa nih? Obat umat apa? Kehebatan dakwah menurut Anda. Satu dalam dakwah. melaksanakan aktivitas itu, saking nikmatnya nggak terasa capek. Andai pun dalam hitungan kita mungkin lelah ya, tapi kita merasakan kenikmatan. Kalau lihat hitung-hitungannya mungkin betul
perjalanan luar biasa gitu. Bahkan dalam sebuah pengalaman yang sangat sederhana itu, suatu saat misalnya ada sebuah aktivitas kita mau Jumatan waktu itu kebetulan. Kita posisi dari agak lumayan jauh dari Depok waktu itu menuju daerah Tambora. Tambora itu daerah Jakarta Barat. Tahu. Itu waktunya sudah mepet banget, jam 11. Antum bisa bayangkan jam 11. Ini khutbah Jumat tuh berarti. Untuk Jumatan tembus kurang lebih jam 12-an. Masya Allah. Itu kalau pakai logika gitu mah, kalau jalannya yang nyantai itu nggak kekejar itu. Nggak kekejar, mustahil lah gitu ya. Tapi alhamdulillah itu nyampe. Masya Allah. Suatu ketika yang kedua pernah tuh kita habis ngisi di kementerian, pengajian di kementerian waktu itu. Kita pikir jam 9 mulai. Ternyata agendanya jam 10. Kita baru mulai sampai jam 11-an kurang lebih. Itu hari Jumat. Kita juga harus ngejar khutbah Jumat di daerah Sentul. Antum bayangin, Anda itu pakai motor kebetulan. Iya, tapi masih alhamdulillah nyampe juga tuh. Sampai juga tuh ya. Sampai juga. Inilah tempat dasarnya dakwah ya. Iya, emang kita ngerasain bahwa sepanjang jalan selalu kita hiasi itu sambil terus zikir sama Allah, ya, banyak yang zikir, doa-doa tertentu yang kita baca. Ya, yang sering dibaca emang bacaan itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rutin tuh aneh biasanya itu aja yang dibaca. Ini yang untuk azam kan, yang untuk dawamkan ya. Yang Anda dawamkan dalam aktivitas sehari-hari. Atau kalau kita kesempatan biasanya sambil kita merujaah ayat-ayat Quran atau zikir-zikir yang sudah kita hafal, apakah al-ma'thurat sughra atau kubro dan sebagainya. Dan itu membantu juga ternyata meringankan perjalanan gitu. Ini yang tadinya mungkin di luar dugaan kali ya. Mana mungkin untuk mencapai ke sana, sedangkan waktu. Iya, betul. Kalau lihat estimasi waktu kayaknya agak susah itu. Berarti ini kehebatan dakwah ya. Iya. Allah turun tangan di situ. Betul. Jujur Ustaz, kalau bicara masalah aktivitas dakwahnya aktivitas yang terbaik ya. Karena pelakunya pun juga sebagai pelaku terbaik. Dan aktivitas ini aktivitas yang paling istimewa menurut anak karena Allah bilang wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi perkataan yang paling baik adalah perkataan orang-orang yang mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ya ana Usfat dan teman-teman yang lain yang aktivitas sebagai dai itu ya mereka punya peranan yang sangat besar. Karena selalu mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar dan itulah kriteria umat terbaik yang kita tahu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi karakter umat terbaik adalah ketika dia mampu hadir di tengah-tengah manusia dan selalu yang diajak adalah mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada yang baik-baik menuju Allah dan kemudian mencegah orang jangan sampai berbuat kemunkaran ataupun kemaksiatan. Itu tugas kita ya. Itu tugas yang harus kita lakukan. Tapi dalam tugas itu pasti ada risiko yang sangat besar dong. Pasti. Yang memang kita ini pernah, ya pastilah ada kayak bahkan penjegatan di jalan. Betul. Kemudian ada sesuatu yang kadang-kadang dan orang. Dan ini tabiat dakwah Ustaz. Kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW, ternyata bicara masalah dakwah nggak selalu bicara masalah yang enak-enak. Cakep nih, sampein Kiai. Wah ini penting, ini buat para dai terutama. Jangan menganggap bahwa dakwah itu ya selalu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Tidak seperti itu saja sementara. Apalagi kalau kita berkaca kepada sejarah Rasulullah SAW, bagaimana ketika beliau berdakwah mengajak umat menuju Allah, kadang yang diharapkan oleh beliau misalkan adalah mereka bisa nerima, ternyata di luar dugaan mereka malah menolak, bahkan menjadi penentangnya gitu. Ancaman buat bahkan juga sampai dilemparin dengan batu, dilempar dengan kotoran dan seterusnya. Makanya buat kita sebenarnya ketika sekarang nih, misal kita berdakwah menyampaikan pesan-pesan Quran, pesan-pesan Nabi, lalu kemudian umat ya katakanlah merespon dengan kurang maksimal, itu belum seberapa. Tapi yang sekarang juga kita harus miliki adalah keistiqomahan dalam menghadapi berbagai rintangan dan tribulasi dakwah. Dalam istilah para praktisi dakwah itu ada yang disebut dengan tribulasi dakwah. Jadi apa ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku-pelaku dakwah. Ya mohon maaf ya, kita sebenarnya juga nggak mengingkari bahwa dalam kegiatan aktivitas dakwah itu umumnya kita pasti merasakan suasana yang masing-masing berbeda-beda. Ada orang dakwah orientasinya betul-betul memang lillahi ta'ala, ngajak umat menuju Allah.
Ada juga mungkin, mohon maaf ya, suka mengorientasikan dengan identik masalah-masalah materi. Ya. Memang kita nggak pungkiri Ustaz. Dan inilah yang menurut adalah sebuah kehebatan dakwah. Orang dimuliakan oleh Allah juga karena dakwah. Bahkan orang bisa memperoleh kebahagiaan secara materi pun juga wasilah dakwah. Ya mungkin antum udah ngerasain bagaimana orang memberikan perhatian, kepedulian, termasuk juga penghargaan, apresiasi. Itu Masya Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang beraktivitas dalam dakwah. Tapi yang pasti, yang namanya ujian, yang namanya tantangan, bahkan juga intimidasi bahkan para pelaku-pelaku dakwah sejak zaman Nabi bahkan sampai sekarang ini, pasti mereka akan berhadapan itu. Apalagi kalau mereka udah mengatakan kulil haq walau kana murran, mengatakan yang benar walaupun pahit, itu pasti akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Apalagi misal menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan orang-orang yang zalim ya. Apalagi kalau bicara masalah penguasa yang zalim, wah itu udah banyak. Enggak sedikit pelaku-pelaku dakwah yang ujungnya mereka bisa mengalami kematian syahid karena di dalam dakwahnya itu mereka menyampaikan apa adanya yang harus disampaikan, tapi kemudian karena bertentangan dengan penguasa yang zalim ketika itu, ada di antara mereka yang sampai digantung atau mungkin sampai ditembak mati ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kalau kita boleh bilang, ternyata dakwah itu enggak melulu orang menyampaikan dari mimbar ke mimbar, menyampaikan ini itu, terus kemudian dia pulang dapat parcel, dapat amplop, bukan amplop kosong ya, amplop isi. Bahkan sekarang udah nggak zaman lagi pakai amplop ya. Ditransfer gitu. Itu keren lagi. Keren lagi itu. Itu sebenarnya ternyata itu bagian. Tapi yang jelas dinamika dakwah itu luar biasa. Saya sangat salut dengan orang-orang yang menjadikan dalam konteks dakwah ini, dia mengatakan in ajriya illa 'ala Allah, bahwa dia itu meminta balasannya cuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita boleh bilang ada orang mengatakan ketika meminta dia mengisi dakwah dimanapun, apa di TV atau di berbagai tempat, di berbagai daerah ataupun juga di masjid dan di kantor, mereka biasanya itu selalu mengatakan dengan bahasa yang macam-macam berbeda gitu jawabannya. Ada yang menggunakan ketentuan tertentu misalkan, ada yang mengatakan saya nggak pernah menentukan tarif-tarif tertentu ya. Tapi yang pasti dia udah jelas-jelas lillahi ta'ala. Justru pengalaman kita gini Ustaz, ada kalanya kalau bicara masalah kepedulian, perhatian, jujur para aktivis dakwah, para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama ini memang butuh support dakwah sebenarnya. Kadang di antara mereka ada yang memang nggak punya side job kecuali memang fokus dalam dakwah itu. Sehingga orang-orang tertentu yang memiliki katakanlah finansial, misalkan keuangan ya, untuk melakukan operasional dakwah itu sepertinya memang perlu memberikan kepedulian dan perhatian. Saya sangat miris, mohon maaf Ustaz, masih ada di antara kaum muslimin, apalagi pengurus-pengurus masjid tertentu yang sepertinya kurang memberikan kepedulian yang sangat baik kepada perhatian kepada para dai-dai itu. Bayangkan antum, mohon maaf Ustaz, misal masih ada di antara DKM tertentu, mohon maaf bukan sebar maksud apa-apa, tapi ini sebagai bahan evaluasi, apa pantas, penting banget ini, apa pantas ya kita memberikan perhatian kepada guru kita, ulama kita, kiai kita yang mereka kadang belajar ke sana sini sampai pendidikan S1, S2, S3 sampai seterusnya, ya dikasih ilmunya, tapi kemudian penghargaannya nggak begitu nggak begitu baik gitu. Ya kadang-kadang ada orang, maaf nih, mereka berbuat maksiat itu beraninya luar biasa, mengeluarkan harta yang sangat besar. Ya, sebagai contoh misal ada orang ingin melakukan perzinahan, itu kan jelas haram. Ya, saya Bang Haji Roma kan ada lagunya tuh, mengapa yang haram-haram, apa judulnya? Mengapa yang enak-enak? Kenapa berzina itu haram? Nah, karena itu cara binatang. Nah, itu dia ada lagunya Bang Haji Romi Rama itu, ya yang syair itu, tapi betul-betul bernuansa dakwah. Ya ternyata banyak orang berani mengeluarkan untuk sesuatu bahkan yang jelas haram, tapi berani mengeluarkan. Nah kadang untuk kepedulian mereka kepada guru ya, atau dakwah atau kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu kadang begitu beratnya itu. Nah ini pertanda bahwa mereka ini perlu mendapatkan support, perlu mendapatkan nasihat, perlu mendapatkan
pesan-pesan penting agar mereka bisa merubah tuh pemikirannya, perilakunya. Mesti jangan sampai seperti itu. Yang saya ingin sampaikan adalah berkenaan dengan DKM yang masih kadang-kadang masih sangat kurang memiliki kepedulian. Sebagai contoh, ada DKM tertentu, mohon maaf ya, masa khutbah Jumat, maaf banget, ya ada seseorang yang dikasih cuman Rp25.000, Rp100.000, padahal dia punya saldo mesti ratusan juta rupiah. Ini yang menurut saya perlu dievaluasi. Pengurus masjid mestinya adalah orang-orang yang seperti pernah disampaikan oleh pengurus dari Jogokarian itu. Ya, seorang leader masjid DKM terutama haruslah orang yang memiliki pola pemikiran sebagai orang yang kaya raya tapi yang dermawan begitu. Masya Allah. Jadi semangat berbagi itu. Ya, saya kemarin waktu ke Kalimantan menyaksikan sendiri ternyata orang-orang di sana itu sangat tinggi perhatiannya kepada tokoh. Justru dengan seringnya berbagi, menyampaikan hartanya ke sana ke sini, akhirnya banyak orang melirik tuh, wah ini luar biasa nih. Habis dananya mereka dikirimin lagi. Nah ini yang mungkin perlu banyak dijadikan sebagai perbandingan. Karena begitu juga Kiai, begitu banyak ketika ada suatu masjid katakanlah dewan kemakmuran masjid. Ada beberapa asatis ini yang memang masih kontrak, padahal kuliah cukup jauh. Nah, benar. Di Madinah, di Kairo, bahkan sesuatu yang memang ironis banget. Ngontrak aja sambil minjam, termasuk aneh orang yang sedikit memperhatikan hal itu. Aneh nanya, padahal ngajar kitab di situ. Aneh tertarik nih bincang-bincang di podcast ini. Artinya rasa kepedulian, perhatian itu berkurang. Padahal mereka kuliah jauh, kemudian ngasih ilmu pada jamaah di situ. Cuma bentuk jamaah, padahal kalau kita lihat sekeliling di masjid itu rumahnya tinggi-tinggi, komplek, yang setiap hari mungkin bisa kalau dia mau bisa ke ke Amerika, ke Jepang sebagai, namun kurang adanya perhatian. Ini jadi kalau ada gini Ustaz, cakep nih. Pentingnya pendidikan, terutama penjelasan tentang bagaimana orang itu ada indikasi mau beramal, biasanya kan perlu dimotivasi. Ya mengapa sih orang sampai semangat beramal? Saya waktu kemarin sempat waktu ke luar daerah itu mendengar cerita sampai ada orang punya uang 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Ada mau nanya sama jamaah nih, misal jamaah punya nih sahabat Usfat punya uang 1 miliar. Itu uang mau diapain tuh kira-kira? Antum deh Usfat, antum punya uang 1 miliar, mau diapain antum? Wah pasti banyak ya. Banyak. Apa yang paling utama yang dalam pikiran pertama adalah kita ingin mengumpulkan marbot yang setiap 3:30 bangun orang sholat. Allah karim, insyaallah. Yang kedua guru ngaji, ustadz yang memang perlu diperhatiin. Yang ketiga berikan modal para ustadz untuk dagang, bukan ceramah aja, perniagaan. Tapi yang kemarin Ustaz, orang itu dibagi-bagiin Ustaz. Waduh. Dalam waktu seketika habis 1 miliar itu. Masya Allah. Hamba Allah mudah sehat. Hamba Allah itu. Nah ini pertanda juga bahwa sebenarnya mereka yang berbuat demikian itu bukan ingin meminta pujian orang, tidak. Mereka faham bahwa setiap amal itu harus lillahi ta'ala. Jangan juga kita ini kadang-kadang menyaksikan ada orang yang seperti itu kemudian seuzon duluan. Bahwa dia riak gitu ya, mau dipuji orang, belum tentu. Ya. Karena hakikatnya orang yang beramal itu udah pasti kita husnuzonnya apa yang diperbuat lillahi ta'ala. Sama juga orang gak boleh berkata jadi ustaz harus ikhlas, gak usah diomongin. Allah ya. Ana yakin setiap ustaz, kiai, ulama, habaib itu pasti mereka udah berusaha untuk mengikhlaskan dalam segala amal yang dia lakukan. Masya Allah. Jadi gak akan mungkin mereka gara-gara minta ini minta itu kemudian jadi gak ikhlas, tidak. Mereka udah pasti ikhlas. Jadi intinya kembali kepada masalah dakwah nih, kembali masalah dakwah. Itu dakwah lah aktivitas terbaik. Justru kita harus bisa terus melakukannya hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat atau sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kita menghadap Allah itu baru kelar dakwah. Masya Allah, tabarakallah. Karena ini kalau kita bicara masalah dakwah lagi-lagi Masya Allah, para pelaku-pelaku dakwah yang selama ini kita kenal, apalagi tokoh-tokoh pergerakan Islam ya. Anda pernah membaca dalam beberapa literatur itu, contoh misalkan tokoh pergerakan Islam model-model seperti tokoh Ikhwanul Muslimin, contoh ya, Anda pernah baca soalnya
kayak model Hasan Al-Banna misalkan, Syekh Said Qutub dan sebagainya, itu sebenarnya di antara sekian, walaupun para ulama yang banyak, tapi mereka sampai meninggal dunia itu tuh sempat dibom gitu. Antum kalau baca Syekh Ahmad Yasin, antum pernah ingat ya? Ingat. Salah satu tokoh Hamas dari Palestina. Dia padahal orang yang secara fisik, antum bayangkan, dia itu pakai roda gitu. Tapi mengapa keberadaannya itu mampu menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian syahidnya itu dibom. Bahkan dia punya kondisinya itu sampai hancur ya. Allah Akbar. Lah kita sebenarnya sampai sekarang ini dakwah belum sampai ngarang-ngarang ke situ. Andai pun orang memfitnah kita, mengejek kita dan sebagainya, itu belum seberapa. Karena kalau aktivitas dakwah yang benar-benar tuh mereka udah dijadikan sasaran tembak untuk bahkan mungkin dibunuh mereka gitu. Itu bagaimana ya para wali beragama Islam di suasana semak belukar hutan yang luar biasa. Ya, apalagi itu. Sampai meninggalnya ada Sunan Derajat, Sunan Bonong itu ya Allah, mereka rela mati demi syariat agama Islam di kota wilayah yang benar-benar jauh terjamah dari manusia. Ini kan pergi luar biasa, ada yang namanya macan, singa, ular, belum lagi begal. Kalau sekarang ini kan enak ya, enak kesana sini diantar kan, dulu nggak ada kendaraan yang namanya mobil, apalagi merek Pajero, Bujero nggak ada. Nggak ada Bujero ya. Corona ada gitu. Artinya gini artinya mudah-mudahan sahabat Uspat nih, pemirsa yang memang dimanapun Anda berada, bayangkan saja, perhatiin dia tuh sebagai pendakwah, guru ngaji, ustadz yang memang serba kurang finansial. Kalau yang tadi mau nyampein Ustadz, banyak itu di antara kita pengurus-pengurus yayasan, majelis-majelis sangat memberikan kepedulian perhatian kepada anak yatim, ya, kemudian duafa, janda-janda yang tua. Antum kan yang sesuai dipikirin yang muda-muda kan, yang jamur kegirang dah. Nah, Anda kepengen mengajak kita juga sebenarnya, ya di samping mereka juga tetap kita berikan perhatian, ya maka ternyata juga kita perlu memberikan kepedulian kepada para guru-guru kita. Makanya kita pun juga punya program Ustaz. Bagaimana nih menjelang Ramadan, bahkan menjelang Lebaran nanti, kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk mengumpulkan dan mobilisasi dana yang pada akhirnya kita akan buat acara khusus memberikan katakanlah semacam THR gitu kepada para ustadz-ustadz, guru-guru. Di samping yang lain-lain juga ya, anak yatim, duafa, terus yang lain-lain. Alhamdulillah itu udah menjalankan program itu berapa mulai guru SD, kemudian guru ngaji, kemudian ustadz yang ngajar kita di pondok, ada beberapa yang kita bahkan ada sedikit yang memang kita umrohin tuh. Bahkan Anda sarankan sahabat Uswat ya, atau Uswat official ini bisa menjadi tempat untuk penggalangan dana gitu ya. Cakep nih. Apalagi menjelang Lebaran nanti wah, buat gelar acara, bikin, undang, kemudian kita publish ya, biar donatur faham. Inilah guru-guru yang selama ini mengajak umat menuju Allah agar mereka taat kepada Allah, agar mereka selalu menjalankan perintah Allah gitu. Itu kita berikan apresiasi. Kita nggak bisa berikan setiap hari, setiap bulan, minimal ketika menjelang Ramadan gitu. Itu kebahagiaan yang luar biasa itu, Masya Allah. Inilah mudah-mudahan nih anak-anak kita nih di podcast Uspat ini dapat. Sebenarnya bukan undangan Anda, Ustaz. Antum tadi ceritakan banyak kondisi di mana kita punya teman, ustadz, kiai, habaib dan sebagainya itu yang sebenarnya posisi mereka variasi keadaan ekonominya kan. Ada di antara mereka yang sebenarnya tiap hari cuma dakwah tapi nggak punya aktivitas side job, side income. Kalau antum kan punya bisnis A, B, C, D gitu kan. Ada lagi yang punya kontrakan. Rumah ini sekian, masya Allah. Ya. Nah kalau yang nggak punya, dia harus kontrak, belum bayar masalah pendidikan anaknya. Kadang-kadang sampai ada yang ini ambeien mikirin ke situ. Ya. Benar. Makanya kalau kita lihat Ustaz, di para ulama-ulama tertentu ya. Anda pernah ikut acara namanya Daurah Quran, Ma'as Syekh Abdul Son'an, Syekh Muhammad. Itu mereka itu masya Allah tuh aktivitas sekian lama. Mereka mungkin pasti ada operasional khusus kan. Mereka ikut terlibat di situ, tinggalkan keluarga misalkan. Itu disupport memang. Nah mesti ada lembaga-lembaga tertentu yang memang ketika sudah mengetahui ini ada kelompok khusus, dakwah khusus, atau memang komunitas dai khusus yang memang siap terjun kemana-mana, dan mereka
fokus ke dakwah, tapi pun ada yang sponsorin gitu. Ini juga perlu pola-pola begitu. Ada yang membackup dan Ada yang sponsori. nge-backup. Nah ini mudah-mudahan ya Kiai bincang-bincang kita ini artinya menyentuh para yang banyak duit. Harus nih. bersinergi insya Allah. Nah Kiai ini di sebentar Ramadan nih. Kiai, apa sih ini antum nih? Maksudnya kan agenda mungkin udah full dan sebagainya. Dan untuk mengisi momentum Ramadan ini apa yang harus kita lakukan Kiai? Untuk Yang bagaimana pasti- sahabat Uspat ini bisa menjalankan rutinitas di momentum Ramadan ini penuh dengan khusyuk. Tadi antum kan bahas Al-Quran tuh. Iya ini sebenarnya ini pengen banget bahas khusus tadi Iya. tentang masalah Quran secara khusus. Boleh sedikit Kiai. Tapi yang pasti ya. gini Ustaz, bicara masalah keistimewaan Ramadan ini momentum nih. Jadi buat sahabat Uswat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, maka pesan pentingnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan amal-amal yang ada ini untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Contoh yang sederhana. Quran ini salah satu amal yang sangat dianjurkan untuk kita rutinkan nanti di Ramadan. Bahkan kalau bisa ditargetkan. Ya, ada orang-orang tertentu yang sudah men-setting. Ya, dia pengen khatamkan Quran misalkan 3 kali. Berarti per 10 hari dia harus khatam. Bagaimana caranya? 10 hari bisa khatam. Itu Quran 30 juz Ustaz. Terdiri kalau 1 juz itu sekitar 10 lembar. Artinya kalau kita ingin menghatamkan Quran dalam waktu 10 hari, maka berarti mau tidak mau kita harus sehari itu membaca 3 juz Quran. Sehari 3 juz kali 10 kan 30 juz. Ya kan? Berarti 10 hari khatam. 2 kali khatam, 3 kali itu. Nah, membaginya adalah mau tidak mau dengan cara 60 itu ya 3 juz berarti kan 60 halaman atau 30 lembar. 30 lembar dibagi 5 kali salat. Berarti 6 lembar per ba'da salat. Jadi ba'da salat baca 6 lembar kalau targetnya 3 kali khatam. Ya. Di Jakarta sebenarnya ada masjid khusus sejak dulu namanya Masjid Al-Hikmah di Bangka itu. Jadi kalau kita tarawih di situ Ustaz, itu satu malam 1 juz Quran. Jadi ba'da tarawih ba'da salat Isya langsung tarawih itu. Kurang lebih biasanya setengah 10 baru selesai. Nah, kalau kita memang kemudian iktikaf di situ malam 21 sampai selesai, itu biasanya kita dibangunkan jam setengah 1 sampai setengah 4 sholat 3 jam. Dapat 3 juz Quran per malam. Artinya selama iktikaf di situ dan juga tarawih di situ kita bisa khatam 2 kali. Dan Masya Allah itulah kemujizatan Al-Quran. Orang begitu menikmatinya. Makanya kata Rasul, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Nah, makanya kalau kita sudah tahu tentang bahwa keutamaan membaca Quran, 1 huruf dapat pahala, bahkan ujungnya dapat syafaat. Ini harus memotivasi kita untuk terus membaca Quran. Ya, walaupun sebenarnya kalau bicara masalah muqtadal iman bil Quran, ya tentang tuntutan keimanan kepada Quran, enggak cuma baca sebenarnya. Kita harus tilawatan wa tatbiqan wa hifzan, ya. Kemudian wa fahman wa tatbiqan. Bagaimana kita bisa membacanya, menghafalnya, memahaminya dan kemudian mendakwahkannya, ya, menghafalkannya itu bagian dari upaya-upaya untuk terus mengakrabkan diri dengan Quran supaya kita bisa memahamkan tentang atau memenuhi tentang tuntutan keimanan kepada Quran. Yang kedua, kita harus juga at-taslimu li ahkamihi, bagaimana kita bisa tunduk kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran. Di samping juga ada waktu ilaihi, kita enggak berhenti-berhenti untuk mengajak orang menuju Quran, menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah akan angkat derajat seseorang itu dengan Quran ini. Wa yadu bihi akharin, ya, dan juga akan menghinakan orang itu dengan Quran. Bagaimana maknanya? Kalau dia terus beraktivitas bersama Quran, ya dia bacanya, dihafalkannya, dihamalkannya, didakwahkannya dan seterusnya, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika dia sebaliknya enggak peduli kepada Quran, enggak mau dekat dengan Quran, apalagi sampai menentang Quran, pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 ayat. Apalagi kemana ada rame-rame itu jelas lah dia murtadin. Artinya mengganggu rukun iman dan rukun Islam. Pasti itu. Dan kita ini sangat marah, darah didih. Betul. Ini sekarang ini sebenarnya wabah yang paling bahaya sebenarnya bukan hanya COVID, tapi wabah terkait dengan
penistaan kepada agama. Dan ini jelas ya. Iya. Kita aja nggak penistaan. Jadi wabah yang paling berbahaya sekarang sendiri sahabat Ustadz, ya. wabah kemusyrikan. Masya Allah. Ini lagi menggejala nih, ya kan? Mau bangun IKN aja harus pakai ini, pakai itu dan segala macam. Nggak lagi melibatkan yang jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allah alam. Kayaknya kita membahas masalah nggak ada habis-habisnya kayak gitu banyak ilmu yang disampaikan. Masya Allah. Ini beliau salah satu pimpinan pondok pesantren Darul Quran yang Nurul Quran Kalimulia yang berada di Depok Kalimulia. Ya sedang Kiai, bagaimana ini mudah-mudahan ada donatur, partisipasi, ingin bersedekahkan hartanya untuk membangun pondok pesantren. Alamatnya Kiai, biar sahabat Ustadz tahu nih. Masya Allah, sahabat Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita diberikan rezeki luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita ingin menyisihkan sebahagian rezeki buat membantu pembangunan pondok pesantren tahfizul Quran atau juga membantu kegiatan dakwah yang terkait dengan masalah santunan buat yatim duafa, anak-anak yatim duafa, janda-janda yang tua ya. Itu bisa langsung ke Yayasan Nurul Quran Kalimulia Kota Depok yang beralamat di Jalan Pandawa 3 RT 4 RW 1 Kelurahan Kalimulia Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat. Dan mungkin bisa langsung kontak di nomor handphone 0813 8600 4525. Itu hotline Yayasan Nurul Quran Kalimulia Kota Depok. Insyaallah apapun yang kita berikan dan kepada siapapun infak sedekah yang kita berikan, apalagi di bulan suci Ramadan, ya afdalus sedekah fi Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan pahala yang besar. Ya, memang ini momentum nih Ustaz. Ramadan tuh bulan amal, di antaranya masalah kedermawanan Rasulullah itu digambarkan seperti hembusan angin. Nabi orang dermawan, tapi ketika Ramadan lebih dahsyat lagi. Dan intinya saya cuma memberikan kabar gembiranya bahwa orang yang semakin sering berbagi, ya, berbagi, maka niscaya dia enggak akan merasakan kerugian. Jadi benar kata Quran, innal ladzina yatluna kitaballahu wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi tijarah yang enggak akan menarugi orang baca Quran, orang yang salat sama orang yang suka berinfak. Masyaallah. Nah, tuh ini sama Ustaz. Udah deh, keluarin hartanya supaya ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai, udah berapa persen nih pondok jadi? Insyaallah kalau masjid udah hampir udah kelar, tinggal asramanya aja insyaallah. Mudah-mudahan cepat. Amin ya rabbal alamin. Dilancarin ya. Cepat jadilah gitu. Amin. Aduh ya Allah sahabat Ustaz. Kiai, kita sebenarnya pengen bincang lama-lama nih ya. Cuma waktu kayaknya kita nggak bisa untuk. Iya benar. Terbatas oleh waktu. Pesan Kiai buat pemirsa nih sahabat Ustaz. Buat sahabat Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung kita masih sehat, masih muda, masih hidup terutama, mari kita maksimalkan segala potensi yang ada ini untuk selalu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Rasulnya, karena janji Allah adalah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Rasul, maka pasti dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan sebaliknya hati-hati kalau kita masih punya itu tadi, tapi kemudian kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Kalau kita durhaka sama Allah, durhaka sama Rasul, maka diancam dengan neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Itu saja mungkin. Ini dari tim katanya durhaka sama bini kedua kayak gitu. Untuk udah tadi udah banyak pesan dari Kiai, mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan di kita nih podcast Ustaz bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya Ustaz dan Kiai Muhammad Nur, jika ada salah ucapan tindakan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kita berdua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.